Halo guys, kembali di channel Yanda Storyland. Di video kali ini saya akan mendongeng sebuah film action berjudul The Protector. Film ini menceritakan tentang seorang petarung Muay Thai yang melawan semua petarung untuk menyelamatkan seekor gajah. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Cerita dimulai di sebuah suku pelindung gajah yang berada di pedalaman Thailand. Seorang bocah bernama Kan tinggal bersama ayahnya bernama Bagong. Di keluarga tersebut memelihara seekor gajah bernama Yai. Seiring waktu berlalu, Kan tumbuh sambil berlatih Muay Thai, sementara Yai mempunyai seekor bayi gajah bernama Kon. Suatu ketika, Kon diincar oleh pemburu haram. Kejadian tersebut membuat suara teriakan Kon terdengar ke telinga bapaknya. Namun setelah berhasil menyelamatkan Kon, bapaknya tewas akibat tembakan yang mengenainya. Di tempat lain, Yai yang berusia tiba berhasil mengusir para pemburu tersebut. Beberapa minggu setelahnya, festival tahunan akan diadakan di kota. Sebagai bagian dari sebuah tradisi, Bagong ingin mengirim Yai untuk menjadi tunggangan Raja Thailand saat festival berlangsung. Karena menurut itu, mengirim gajah sebagai tunggangan Raja Thailand merupakan sebuah kehormatan bagi keluarganya. Akhirnya hari festival pun tiba. Bagong dan Kan membawa Yai dan Kon pergi ke acara festival. Setibanya di sana, Bagong bersama Yai pergi untuk melakukan pemeriksaan, sedangkan Kan dan Kon pergi ilang-ilang melihat festival. Kan sempat mampir untuk membeli sebuah kalung yang diberikan kepada Kon. Lalu Kan lanjut dengan melihat sebuah pertarungan Muay Thai. Karena hal tersebut, Kan terlalu fokus yang membuatnya tidak sadar bahwa Kon sudah lepas dari pengawasannya. Di tempat lain, Yai yang sedang diperiksa kesehatan oleh petugas. Setelah dinyatakan sehat, petugas segera membawa Yai. Namun ternyata petugas yang akan membawa Yai merupakan pemburu haram yang mencoba menculik Kon. Yai yang melihat petugas tersebut mulai gelisah. Sementara itu Bagong yang melihat tingkah Yai menolak menyerahkan Yai. Bagong terus meronta-ronta sampai akhirnya anak gubernur bernama Tai menembaknya. Yai yang melihat Bagong tertembak semakin beringas. Kemudian Yai mulai mengejar Tai beserta anak buahnya. Di tempat lain, Kon tersesat dan ditangkap oleh pemburu haram. Sementara itu Yai berhasil memojokkan Tai. Namun di hadapannya, Yai sempat melihat anaknya yang sudah ditangkap lewat yang membuatnya Yai melepaskan Tai. Sementara itu, Kan yang baru tiba melihat Bagong yang sudah tertembak. Sedangkan Bagong segera menyuruh Kan untuk mengejar Yai. Kan terus mencari Yai, sementara Yai terus mengikuti anaknya sampai Yai dikirim ke sebuah kontainer dan berhasil ditangkap. Setelah kehilangan Kon dan Yai, mereka berdua kembali ke desa. Dengan informasi dari Bagong, Kan segera pergi ke tempat Tai yang kebetulan sedang berpesta. Setibanya di sana, Kan langsung mengamuk dan berhasil membantai para pengawal Tai. Kemudian Kan berhasil menangkap Tai dan menanyakan tentang Yai dan Kon. Rupa-rupanya Tai sudah mengirim ke Johnny yang berada di Sydney, Australia. Tak lama, gubernur beserta anak buahnya tiba dan langsung menembaki Kan. Sedangkan Kan segera kabur dengan membawa Tai sebagai sandera. Kejar-kejaran terus berlangsung hingga di kali. Kan berhasil menyingkirkan beberapa anak buah gubernur. Namun Kan sudah dihadang oleh helikopter dan Tai yang melihat hal tersebut langsung nyebur untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Tai dengan kecerdikannya berhasil menyingkirkan seluruh anak buah gubernur.
Scene berpindah ke Sydney, di mana seorang polisi bernama Mark Hamley sedang melakukan wawancara mengenai pemukiman Asia yang berada di Sydney. Mark dipilih sebagai narasumber karena ia satu-satunya yang mengenal semua penduduk kawasan Asia. Di tengah syuting, Mark mendapat kabar dari rekan kerjanya bernama Rich bahwa terjadi perampokan di sebuah toko. Mark yang mendengar kejadian tersebut langsung menuju ke TKP. Sementara itu di depan toko sudah dikepung polisi dan Mark yang baru tiba langsung masuk dengan santuy. Setelah masuk ke dalam toko, Mark bertemu perampok yang ternyata adalah tetangganya. Singkat cerita, Mark berhasil melumpuhkan tetangganya dan membawanya ke dalam mobil. Di tengah perjalanan, Mark melepaskan tetangganya karena Mark menganggap bahwa tetangganya hanya orang bodoh yang kepepet butuh duit. Sedangkan Rich yang melihat kejadian itu hanya bisa nurut dengan seniornya. Scene berpindah ke sebuah pertemuan para pejabat, di mana pemilik restoran Thailand bernama Ross sedang mempromosikan menu baru, yaitu sebuah sup yang terbuat dari libido gajah. Namun saat jenderal kepolisian mencicipi sup tersebut, sup berasa hambar yang membuat Ross dipermalukan di pertemuan. 这个东西对身体好。 信特特，怎么都不像，你肯定这是包。 2 minggu setelahnya, Khan tiba di bandara Sydney dan segera mencari taksi guna memulai pencarian Johnny. Setelah mendapatkan taksi, Khan mulai berkeliling Sydney. Di tengah perjalanan, tiba-tiba taksi yang ditumpanginya dikejar oleh polisi. Rupa-rupanya sang supir merupakan pengedar narkoba yang sudah buronan. Setelah kejar-kejaran singkat, taksi yang ditumpangi Khan sudah terjebak di antara polisi. Sementara si supir segera menyandrakan. Namun saat si sopir lengah, Khan segera melucuti senjata yang dipegang oleh si supir. Di saat yang bersamaan, si sopir tiba-tiba ditembak oleh seorang polisi bernama Vincent. Sedangkan yang melihat hal tersebut memutuskan untuk melarikan diri. Hey, got your hand and pissed off. Hey, let's talk, okay? Oh, I give up. Now go get him. Singkat cerita, Vincent berhasil mencegah Khan. Namun Mike yang baru tiba segera mengambil alih Khan. Di tengah perjalanan, Khan mencoba menjelaskan bahwa ia hanya mencari gajah-gajahnya dan tidak terlibat dalam si sopir. Sedang Mike tetap akan membawa Khan guna diinterogasi. Mike sempat berhenti di sebuah restoran Thailand milik Ross untuk bertemu saudaranya. Di tengah mereka mendongeng, Khan melihat Johnny yang baru keluar dari restoran tersebut. Khan mencoba menjelaskan bahwa Johnny yang telah mencuri gajah-gajahnya, namun Mike menolak mengikuti Johnny karena Khan tidak mempunyai bukti. Yang benar Mike apa Mark, kuple? Sampai pada akhirnya Khan memaksa Rich untuk menghentikan mobilnya dan segera mengejar Johnny. Sementara itu Johnny menemui seorang pelayan restoran bernama Tukiem. Tak lama Khan berhasil menyusul Johnny dan segera menanyakan tentang Kon dan Yai. Pertarungan singkat pun terjadi. Setelah pertarungan usai, Tukiem mencoba memperingatkan Khan bahwa Johnny berbahaya, namun Khan tak peduli dan kembali mengejar Johnny. Dalam pengejaran, Kon berhasil menghajar beberapa anak buah Johnny dan tiba di sebuah gudang. Di tempat tersebut, Johnny bersama anak buahnya sedang melakukan transaksi narkoba dengan orang asing. Khan yang baru tiba langsung membuat keributan dan pertarungan pun kembali terjadi. Sementara itu, akibat keributan yang dibuat oleh Khan, bandar narkoba membatalkan transaksinya dengan Johnny. Sedangkan Johnny yang kesal segera memanggil semua anak buahnya yang berada di tengah kota. Setelah pertarungan panjang, Khan berhasil menyingkirkan semua anak buah Johnny. Sementara itu, Tukiem yang baru tiba segera membawa Khan ke kontrakannya. Scene berpindah ke Mark. Setelah kehilangan Khan dan tewasnya pengedar narkoba,
Mark dan Riggs diperhentikan dari tugasnya untuk menyelidiki kasus pengedar narkoba. Mereka diberi tugas baru untuk mengikuti Vincent sebagai pengawal jenderal kepolisian. Namun, Mark tidak menyerah dan pergi ke ruang otopsi. Di sana Mark mengambil bukti berupa foto Johnny. Di tempat lain, Ross kecewa karena Johnny sudah kehilangan transaksi dengan bandar narkoba. Sementara itu, setelah membawa Khan ke kontrakannya, Tukiam melihat sebuah berita tentang Khan diduga terlibat dalam pengedaran narkoba di wilayah Asia. Tak lama polisi pun mulai mengepung kontrakan Tukiam. Sementara Khan yang sudah sadar berhasil kabur dari tempat tersebut. Di sisi lain, Mark dan Riggs sedang bertugas menjaga jenderal kepolisian yang sedang berada di sebuah ruangan. Di dalam ruangan, Tukiam mempunyai pekerjaan sampingan, yaitu sebagai seorang artis micat yang sedang menghibur jenderal kepolisian dan pejabat lain. Salah satu pejabat sempat merekam jogetan Tukiam, namun di tengah penonton Tukiam, tiba-tiba penyakitnya kambuh dan memerintahkan Tukiam untuk mengambil obat. Setelah Tukiam pergi, seorang pria tiba-tiba menembaki semua orang yang berada di ruangan tersebut, termasuk jenderal kepolisian. Mark dan Riggs yang mendengar suara tembakan segera masuk dan ternyata pelaku penembakan merupakan tetangganya yang sempat merampok toko. Saat si penembak ingin mengungkapkan sebuah rahasia, tiba-tiba ia ditembak oleh Vincent. Kemudian Vincent juga menembak Riggs. Sementara Mark yang sempat ditahan berhasil melarikan diri. Setelah tewasnya jenderal kepolisian, Mark ditetapkan sebagai tersangka atas kematian jenderal kepolisian dengan bukti sidik jari Mark yang berada di TKP. Ditambah sebuah video yang memperlihatkan saat Mark melepaskan tersangka perampokan. Sementara itu, Mark mendapatkan kabar bahwa saudarinya yang bekerja di restoran berhasil ditahan oleh Johnny. Dan singkat cerita, saat Mark tiba, Johnny dan Vincent sudah menunggu kedatangan Mark. Scene berpindah ke Tukiam yang ingin mengambil video sebagai barang bukti. Namun para polisi sudah menunggu Tukiam. Khan yang berada di tempat kejadian segera membebaskan Tukiam. Setelah kejadian, Tukiam menjelaskan restoran tempat ia bekerja. Di restoran tersebut terdapat sebuah ruangan VIP. Kemungkinan Johnny yang dicarikan berada di tempat tersebut karena ruangan tersebut dijaga dengan sangat ketat. Setelah mendapatkan sebuah petunjuk, Khan segera menuju ke restoran dan pergi ke pintu VIP. Setelah masuk ke dalam, Khan langsung membuat keributan dengan membantai semua anak buah Johnny. Sambil bertarung, Khan mengejek di setiap pintu kamar. Sampai akhirnya Khan tiba di sebuah ruangan yang berisi kaum elit yang sedang makan siang. Di ruangan tersebut, Khan sudah ditunggu oleh Johnny dan menyerahkan kalung milik Khan. Melihat kalung Khan tersebut, Khan mulai panik saat melihat di sekitar banyak daging berserakan. Khan juga menduga bahwa Khan dan Nyai sudah dimasak. Johnny yang melihat Khan pelongo-pelongo tiba-tiba menyerangnya. Sedangkan Khan yang baru sadar akhirnya melakukan perlawanan dan berhasil mengalahkan Johnny. Akan tapi Johnny berhasil melarikan diri. Khan yang mengejar Johnny tiba di sebuah ruangan yang berisi hewan dilindungi. Melihat hal tersebut, Khan makin panik mencari Khan. Sementara itu Johnny membawa saudari Mark untuk dijadikan sandera. Sesaat setelah Johnny pergi, Khan tiba dan segera membebaskan Mark. Di tempat tersebut, Khan juga melihat para wanita Thailand yang akan diselundupkan, dan pada harinya Khan berhasil menemukan Khan. Di luar restoran, Tukiam berhasil memanggil polisi yang membuat bisnis ilegal penangkapan satwa dilindungi dan penyelundupan orang terungkap. Setelah terungkapnya bisnis milik Ross, ia memerintahkan semua bawahannya untuk mencari Khan dan Mike. Sedangkan Khan dan Mike memutuskan bersembunyi di sebuah kuil. Kenapa Mike lagi plek-kuplek? Namun tempat tersebut berhasil ditemukan oleh Vincent.
Ketika Kan dan Mark kembali, semua bisu sudah dibantai. Mark segera membawa semua korban sementara Kan sudah ditunggu seorang ahli capoeira. Pertarungan sengit terjadi antara ahli capoeira melawan ahli Muay Thai. Setelah pertarungan panjang, Kan berhasil memenangkan pertarungan. Namun musuh selanjutnya seorang ahli samurai. Dengan sebuah kentongan, Kan berhasil mengalahkan ahli samurai tersebut. Saat mengira pertarungan usai, Kan tiba-tiba diserang oleh botak terkuat di bumi. Di pertarungan melawan si botak, Kan kalah, sedang si botak lebih memilih meninggalkan Kan karena sempat tersebut sudah dikelilingi oleh api. Mark yang baru tiba berhasil menyelamatkan Kan. Di keesokan paginya, Ross melakukan jumpa pers mengenai insiden yang menyangkut restorannya. Di tengah wawancara, Kan tiba dengan membawa Kon. Sementara Kon langsung mengikuti instingnya untuk menuju lantai atas. Saat Kan mengikuti Kon sudah ditawan oleh anak buah Vincent, sedang Vincent langsung menodongkan senjata ke arah Kan. Tiba-tiba pintu lift terbuka yang ternyata adalah Mark. Kemudian Mark segera menembak Vincent beserta anak buahnya. Setelah terbebas, Kon kembali melanjutkan pergi ke lantai atas diikuti oleh Kan. Sementara itu, Mark berhasil menawan Vincent dan tiba-tiba Johnny tiba dan langsung menembak Mark. Sementara itu, Kan dan Kon tiba di sebuah ruangan. Di sana, Ross beserta pengawalnya sudah menunggu di tangan Kan. Kemudian Ross menunjukkan Yai yang sudah menjadi tulang. Kon yang merasa kehadiran ibunya mulai menerobos ke sana, sedangkan hanya bisa terdiam melihat Yai yang sudah tewas. Saking sedihnya, Kan bahkan tidak membalas saat dihajar oleh anak buah Ross. Sampai pada akhirnya Kan kembali sadar dan mulai melawan dengan penuh amarah. Ross yang melihat Kan berhasil mengalahkan anak buahnya segera memanggil si botak terkuat. Pertarungan ronde kedua terjadi antara Kan melawan si botak. Di pertarungan kali ini, Kan berhasil mengalahkan si botak. Namun saat Kan akan mengakhiri pertarungan, Ross turun tangan yang membuat Kan kalah. Kemudian 3 teman si botak ikut bergabung dalam pesta, sedangkan Kon yang sedang menuju ibunya berhasil ditangkap oleh 3 rekan si botak dan melemparkannya. Dan untuk Kan, ia dilempar ke arah tulang Yai. Saat sedang turu, Kan teringat tentang kenangan dengan Yai. Tak lama Kan kembali bangkit dan mengambil tulang Yai sebagai senjata. Pertarungan pun kembali berlanjut yang dimenangkan oleh Kan. Sementara itu, Ross beserta asistennya menuju ke atap untuk melarikan diri dengan helikopter. Di sana helikopter sudah bersiap membawa mereka berdua, namun Kan berhasil menghentikan asisten Ross dengan salto. Ross sempat menyerang Kan yang membuat Ross berhasil meraih tali helikopter untuk melarikan diri. Sedangkan Kan yang melihat Ross kabur segera berlari menuju ke Ross dan berhasil menjatuhkannya. Di tempat lain, Vincent berhasil ditangkap, sedangkan Mark dinyatakan tidak bersalah setelah kesaksian Tukiem ditambah sebuah video sebagai bukti. Di lain sisi, Kan berhasil membalaskan dendam Yai dan mulai hidup baru dengan Kon. Film pun berakhir. Oke guys, itulah cerita absurd dari YND. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.